Selamat pagi, perkenalkan saya Desika Yusasmi dari kelas 10 MIPA 4, Ambalan Dewi Srikandi, Perintis 9. Di sini saya akan menjelaskan tentang navigasi, tentang kompas dan ilmu menaksir. Navigasi darat adalah ilmu yang mempelajari cara seseorang menentukan suatu tempat dan memberikan bayangan medan, baik keadaan permukaan serta bentang alam, dari bumi dengan bantuan minimal peta dan kompas. Pengetahuan navigasi darat juga diperlukan untuk usaha-usaha pencarian dan penyelamatan korban kecelakaan atau tersesat di gunung dan hutan, dan juga untuk keperluan olahraga antara lain lomba. Kompas adalah alat navigasi untuk menentukan arah mata angin, berupa sebuah panah petunjuk magnetis yang bebas menyelaraskan dirinya dengan medan magnet bumi secara akurat. Kompas memberikan rujukan arah tertentu, sehingga sangat membantu dalam bidang navigasi. Arah mata angin yang ditunjukkan adalah utara, selatan, timur, dan barat. Apabila digunakan bersama-sama dengan jam dan sextant, maka kompas akan lebih akurat dan menunjukkan arah. Terdapat beberapa jenis kompas, yaitu ada kompas analog. Kompas analog adalah kompas yang biasa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya saja kompas yang kita pakai ketika acara pramuka. Juga terdapat kompas digital. Apa toh itu kompas digital? Kompas digital merupakan kompas yang telah menggunakan proses digitalisasi. Dengan kata lain, cara kerja kompas ini menggunakan komputer dengan internet. Juga terdapat macam-macam kompas. Ada kompas bidik. Kompas bidik atau kompas prisma adalah kompas yang berfungsi untuk mengetahui besar sudut suatu objek, medan terhadap arah utara magnetis bumi secara akurat. Kompas silva atau orienteering adalah kompas yang memiliki fungsi utama sebagai alat untuk mempermudah perhitungan sekaligus alat pembacaan pada peta secara langsung. Badan atau pembungkus kompas silva memang dibuat transparan. Hal ini agar dapat mempermudah saat membaca peta yang diletakkan di bawahnya. Kompas biasa tentu hanya memiliki fungsi dasar saja, yaitu hanya menunjukkan arah mata angin saja. Kompas biasa umumnya berukuran 2 kali lebih kecil dari jenis kompas lain. Di kompas juga ada struktur kegunaan dan manfaat-manfaat yang tercantum seperti pembidik objek, skru pengunci, kaca pelindung, celah pesisir bidik, lensa prisma, dan masih banyak lagi. Ilmu menaksir. Apa sih ilmu menaksir? Menaksir adalah memperkirakan mengira-ngira tinggi suatu pohon, lebar sebuah sungai, arus sungai, jarak perjalanan, keadaan cuaca, dan juga mengukur berat suatu benda. Mengukur suatu tidak dengan perkiraan atau dengan menyebut sebuah bilangan. Perkiraan yang kita buat haruslah didasarkan pada suatu perhitungan dan pada sebuah bilangan yang
sudah diketahui. Untuk itu, kita harus mengetahui ukuran diri kita sendiri dengan cara mengetahui 1. Ukuran jempol tangan kita. 2. Panjang dari ujung jempol hingga ujung telunjuk. 3. Panjang dari ujung jempol hingga ujung kelingking. 4. Lebar tangan. 5. Panjang dari pergelangan tangan hingga siku. 6. Panjang telapak kaki. 7. Panjang tangan direntangkan. 8. Panjang langkah kaki. 9. Tinggi badan. 10. Berat badan. Ukuran benda yang sudah kita ketahui, catat dalam buku dan hafalkan di luar kepala. Lebih baik lagi jika mempunyai tongkat yang panjangnya 1,6 meter. Tata cara menaksir. Menaksir ada beberapa cara. 1. Cara menaksir diri sendiri. Contohnya, sendi yang paling ujung jari tengah atau jempol 1 inci. Jarak antara jempol dengan telunjuk 8 inci. Jarak antara jempol dengan kelingking 9 inci. Dari pergelangan tangan ke siku dan juga panjang kaki 10 inci. Dari siku-siku ke ujung telunjuk disebut cubit 17 inci. Dari tengah-tengah tempurung lutut ke tanah 18 inci. Kedua tangan lurus ke samping. Dari ujung jari sampai ke ujung jari lainnya disebut vadem. Sama dengan tinggi badan kita. Denyut darah pada pergelangan tangan plus kira-kira 75 kali per menit. Tata cara lainnya ada menaksir jarak perjalanan, menaksir cuaca, menaksir lebar, menaksir tinggi, menaksir deras arus, menaksir dalam sungai, menaksir berat, dan masih banyak lagi. Sekian dari saya, Desika Ayu Sasmi. Jika ada kurangnya, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat pagi.